Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Yuliana Yuhelmincawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Semitau. Hari ini kita akan membicarakan tentang penyakit campak. Penyakit campak adalah penyakit yang disebabkan oleh paramyxovirus dan diperlukan kewaspadaan yang tinggi karena sifatnya sangat menular. Berita baiknya, tidak semua kasus campak memerlukan perawatan inap di rumah sakit. Sebagian besar kasus dengan gejala ringan dan sedang dapat ditangani di rawat jalan atau dirawat di rumah saja. Caranya adalah dengan dilakukan pemantauan yang ketat untuk mencegah terjadinya komplikasi maupun penularan pada lingkungan. Kasus dengan gejala yang ringan sampai sedang dapat ditangani, dirawat jalan, dan dapat dirawat di rumah. Yang harus diperhatikan pada saat dilakukan perawatan di rumah, yang pertama adalah melakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan penyakit. Yang kedua adalah mencegah komplikasi. Yang ketiga adalah memperhatikan gejala dan mencegah penularan. Hal ini perlu diperhatikan karena campak disebabkan oleh virus. Tidak ada obat yang secara khusus untuk membunuh virus. Dikarenakan tubuh dapat melawan melalui sistem imunitas tubuh. Yang harus diperhatikan saat dilakukan perawatan di rumah adalah dilakukannya isolasi mandiri, artinya yang sakit harus dipisahkan dengan keluarga yang sehat. Kedua, melakukan hidrasi insentif, artinya yang sakit diperlukan cairan tubuh yang cukup, artinya dengan cara menjaga cairan hidrasi insentif. Pada pasien yang demam tinggi diperlukan cairan tubuh yang banyak, sehingga disarankan pasien-pasien dengan campak supaya dapat minum air sebanyak mungkin. Suplemen vitamin A diperlukan bila ada komplikasi pada mata maupun pada kasus-kasus pneumonia pada batuk. Tanda bahaya yang harus diperhatikan pada penderita campak, yaitu pertama adalah penurunan kesadaran, yang kedua adalah apabila asupan sulit, artinya pasien tidak dapat makan maupun minum. Apabila ini terjadi, disarankan untuk keluarga membawa yang sakit kepada fasilitas terdekat, baik rumah sakit maupun puskesmas. Campak sendiri akan reda dalam waktu 7-10 hari. Kesehatan anak adalah investasi masa depan yang paling berharga. Pastikan si kecil mendapatkan perlindungan penuh dari campak melalui imunisasi. Saya, Dr. Yuliana Yuhelmincawan, mari kita bersama mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat dan kuat. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Mama sakit, badan aku rasa meriang-meriang, dibintik-bintik kayak gini, batuk pilek lagi. Biar kita cek dulu, masalahnya sekarang kan bisa dicek di rumah sakit. Kita langsung ke Iya, tunggu. mau berobat. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Pak, kami mau bawa anak berobat. Dengan keluhan apa, Bu? Demam-demam, terus dia ada merah di badannya. Ya, silahkan tunggu sebentar, Bu. Ibu, keluhannya apa? Ini Bu, keluhan saya ada bintik di kulit, terus batuk pilek, udah enak badan dan 2 hari, demam-demam juga. Ini Bu, bintik-bintik di kulit, terus demam udah 2 hari, batuk pilek juga, enggak enak badan Bu. Oh, Ibu pakai masker dulu ya Bu. Ibu ikut saya ke ruang pemeriksaan, 1 orang keluarga untuk mendaftar ya Bu.
Selamat pagi, Bu. Saya ingin mendaftarkan saudara saya. Oh iya, Saya berobat. ada bawa identitasnya, Bu? Ada Oh iya, oh iya. Tunggu ya, Bu ya. Saya daftarkan dulu ya. Bu, sudah saya daftarkan. Silakan menunggu ke ruang pasien di ruang poliinfeksi ya, Bu ya. Iya. Sini ya Bu. Ibu tensinya 130/100 ya Bu. Ibu. Bu dicetit ya Bu ya. Ibu suhunya 36,5 ya Bu. Ya Bu. Bu timbang dulu ya. Ya Bu. Kakinya sendalnya dilepas ya. Oke, 56. Udah Bu. Udah. 156. Selamat pagi Bu. Ini kenapa ini pasiennya? Ada bintik-bintik merah Bu, terus demam sudah 2 hari, ada batuk juga. Bintik-bintik. Ya itu aja. Iya Bu. Yuk kita periksa yuk. Perlu diketahui bahwa petugas kesehatan sebelum dan sesudah ke pasien itu harus mencuci tangan terlebih dahulu. Cara mencuci tangan dengan sabun dan air dengan lama waktu yang dibutuhkan sekitar 40-60 detik. Penting bagi kita untuk selalu menerapkan 5 momen mencuci tangan menurut WHO. Melakukan hand rub atau hand wash sebelum menyentuh pasien bukan hanya prosedur administratif, melainkan langkah krusial untuk memutus rantai infeksi nosokomial. Ibu, apa yang tidak enak? Demam ya? Iya, demam sudah 2 hari. 2 hari. Makan minumnya mau? Sedikit. Ada mual muntah? Enggak. Enggak. Batuknya ada dahaknya? Iya. Ada mual? Enggak ada. Bintik-bintik di kulit. Tarik nafas. Keluarkan. Lanjut. Perutnya tidak ada sakit ya Bu? Ini bintik-bintiknya sudah berapa hari? Udah dari subuh tadi Bu. Dari subuh. Ibu dulu imunisasi nggak ya? Ingat nggak? Tahu nggak? Iya, imunisasi. Imunisasi dulu ya. Sip. Kalian ya. Bu, ini anaknya ya? Iya. Ah, jadi tadi kan saya udah periksa ya. Jadi ini dulu divaksin nggak? Pas Bu, soalnya kan udah lama ya. Oh ya, jadi ini anaknya kan kena gerumut. Kena gerumut kalau kita bilang di dulu nih kena gerumut, tapi sebenarnya kalau bahasa itunya kena campak. Gerumutnya sendiri sebenarnya atau campaknya sendiri itu kan sebenarnya kan dari virus kan Bu. Jadi dia kan lewat udara. Lewat udara. Jadi keluarga di rumah yang belum kena campak atau belum kena gerumut nggak usah dekat-dekat, Pak. Kalau enggak nanti bisa kena juga. Jadi ini karena dia sebenarnya kan enggak perlu obat antibiotik segala, cuman kita kasih obat demam. Kemudian untuk gatalnya kita kasih obat gatal. Hanya karena dia ada batuk pilek, makanya saya kasih antibiotik ya Bu ya. Karena dia itu ya. Ini kan enggak perlu dirawat inap ya. Enggak perlu dirawat inap, rawat jalan aja. Yang penting dia jaga. Kemudian banyak makan sayur, banyak minum air putih, terus obat demam, obat gatalnya nanti diminum ya. Nanti dia hilang sendiri. Hanya batuk pileknya nanti yang kita obati. Ya. Kalau nanti dia makin berat, boleh datang lagi.
Tapi kalau enggak itu di rumah istirahat ya. Ya obat demamnya itu ya antibiotik karena dia ada batuk ya. Sebenarnya kalau enggak ada batuk, komplikasi dengan batuk, nampaknya kita tidak perlu. Kemudian obat batuk pilek. Ini udah ada obat demamnya ya Bu ya. Jadi nggak perlu minum obat demam lagi. Gatal sekali ya tadi ya. Kulitnya ya gatal ya. Jadi saya kasih obat gatalnya. Sama vitamin ya. Ibu, ini untuk ngambil obat ke apotek ya. Terus ini ke kasir ya Bu ya. Untuk pembayarannya. Iya, nanti dipanggil sama orang kasir sama orang ini apoteknya ya. Ya, terima kasih. Iya. Permisi Bu, saya Ya. mau antar kartu tindakan. Oh iya, ditunggu sebentar ya, nanti ada dipanggil. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Nona Ermawati, silakan ke kasir. Dari keluarga Nona Ermawati. Maaf sebelumnya, Ibu siapanya Nona Ermawati? Saya saudaranya. Oh iya, ini baik ya. Kak, ini totalnya konsultasi sama validasi resep itu totalnya 140.000. Ini udah sama obat ya. Boleh tanda tangan di sini, nama di bawah ya. Bayarnya di sini ya. 140.000. Oke, uangnya pas ya 140.000. Ya. Ini kwitansinya. Nanti tinggal nunggu antrian nomor 2 dipanggil di apotek ya. Terima kasih, semoga cepat sembuh. Terima kasih, sama-sama. Ya. Permisi Bu, saya mau antar resep. Oke. Nomor antriannya ya Bu, ditunggu ya. Terima kasih. Ya.